Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Fadilawati, NIM 0491961998, Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan pidana. Di sini, saya akan berperan menjadi kuasa hukum tergugat Tuan Ayam pada perkara kasus pembunuhan. Jawaban gugatan. Tergugat Tuan Ayam. Dengan hormat disampaikan kepada majelis hakim bahwa tergugat dalam perkara ini tetap berpegang pada asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Seluruh dakwaan atau gugatan penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan sebelum dinyatakan sebagai fakta hukum. Tergugat menyampaikan jawaban secara lengkap agar duduk perkara ini dapat dilihat secara proporsional, objektif, dan tidak berpijak pada asumsi. Eksepsi 1. Perkara terlalu dini untuk menyimpulkan adanya pembunuhan berencana, karena pihak penuntut umum belum mampu menunjukkan uraian runtut mengenai unsur direncanakan lebih dahulu, sebagaimana disyaratkan pada pasal 340 KUHP. 2. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa penikaman, sehingga pembuktian hanya bertumpu pada konstruksi sepihak yang belum teruji di persidangan. Ketiga, keterangan saksi tetangga hanya bersifat keadaan sebelum kejadian, bukan melihat kejadian atau persiapan pembunuhan. Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan rencana pembunuhan. Keempat, CCTV yang disebutkan kepolisian belum diajukan secara utuh, sehingga belum memenuhi unsur pembuktian yang sah menurut KUHP. Kan? Udah bisa dikecil kena. Bantahan atas dalil-dalil gugatan. 1. Tergugat membantah keras tuduhan bahwa ia merencanakan pembunuhan. Bahwa benar tergugat membawa pisau lipat, tetapi pisau tersebut adalah alat keseharian yang selalu ada di jok motor untuk keperluan pribadi, bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tidak ada bukti bahwa tergugat menyiapkan pisau tersebut secara khusus untuk membunuh korban. Kedua, tergugat membantah motif iri hati sebagaimana didalilkan penggugat. Keterangan saksi tetangga menyatakan bahwa hubungan antara korban dan tergugat baik, akrab, dan harmonis. Mereka sering terlihat beraktivitas bersama, termasuk dengan kekasih korban. Motif iri hati hanyalah asumsi pihak kepolisian dan tidak didukung bukti material. Ketiga, tergugat membantah adanya pencurian dengan maksud pengayaan ekonomi. Barang-barang milik korban yang dibawa tergugat tidak menunjukkan motif pencurian terencana. Hal tersebut dilakukan dalam kondisi panik, ketakutan, dan kehilangan kendali, bukan bagian dari rencana jahat. Keempat, tergugat membantah perbuatan pembungkusan mayat sebagai langkah terencana, bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kondisi mental kacau, takut, dan bingung. Tidak ada pola sistematis sebagaimana pelaku pembunuhan berencana yang ingin menyembunyikan jejak. Kelima, korban lebih dahulu memicu perselisihan verbal. Berdasarkan keterangan tergugat, di kamar korban terjadi tingkah laku dan perkataan tertentu yang membuat tergugat terpancing emosi. Hal ini akan didukung ahli psikologi mengenai reaksi spontan emosional. Permohonan tergugat. Dengan ini memohon kepada majelis hakim. 1. Menolak seluruh tuduhan dan konstruksi dalil dari penggugat. 2.
menetapkan bahwa unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. 3. Menilai bahwa perbuatan terjadi secara spontan, emosional, dan tidak direncanakan. Keempat, mengembalikan dakwaan kepada pasal 338 KUHP bukan pasal 340. 5. Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dan manusiawi. Duplik. Tergugat Tuan Ayam. Menanggapi replik penuntut umum yang tetap bersikukuh menyatakan adanya perencanaan, dengan ini tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. 1. Tanggapan umum terhadap replik penuntut umum. Penuntut umum kembali membangun narasi bahwa tergugat terinspirasi film Narcos dan oleh karenanya memiliki niat membunuh. Tergugat menegaskan bahwa menonton film tidak bisa dijadikan bukti niat jahat karena tidak ada kausalitas logis maupun hukum antara tontonan film dan terjadinya tindak pidana. Argumentasi tersebut terlalu spekulatif dan tidak memiliki dasar ilmiah maupun yuridis. Tanggapan terhadap tuduhan perencanaan. 1. Soal membawa pisau. Tergugat telah lama menyimpan pisau lipat di motornya. Tidak pernah ada bukti pesan, rekaman, catatan, atau rencana kejahatan. Tidak ada bukti bahwa pisau dipersiapkan khusus pada hari kejadian. Kedua, soal pembungkusan mayat. Penuntut umum menganggap langkah tersebut adalah bagian dari perencanaan. Padahal, ahli psikologi dapat menjelaskan bahwa perilaku spontan sering bertindak tidak rasional, termasuk menutupi jenazah karena panik dan takut. Ketiga, soal barang-barang korban. Barang-barang yang dibawa tergugat tidak membuktikan tindakan pencurian karena tidak ada transaksi jual beli, pengalihan, ataupun upaya menjual barang tersebut. Tanggapan terhadap motif yang disampaikan penuntut umum. 1. Motif iri hati tidak terbukti. Tidak ada bukti percakapan, pesan, maupun kesaksian yang menyatakan tergugat membenci korban. Kedua, motif ekonomi tidak relevan untuk membuktikan perencanaan. Banyak orang mengalami masalah biaya hidup, namun hal itu tidak serta-merta menjadi bukti niat orang untuk membunuh. Ketiga, keterangan saksi-saksi cenderung mendukung tergugat. Semua saksi menyatakan hubungan korban dan tergugat baik. Tidak ada pertengkaran sebelumnya. Permohonan dalam duplik. Memohon agar majelis 1. Menolak replik penuntut umum. 2. Menetapkan bahwa dakwaan berencana tidak terbukti. Ketiga, mengutamakan unsur spontanitas, reaksi emosional, dan kondisi psikis tergugat. Pembuktian tergugat Tuan Ayam. Pembuktian disusun untuk menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan, tidak ada motif kuat untuk membunuh, peristiwa terjadi secara spontan. Bukti surat atau dokumen. 1. Rekaman percakapan dan chat WA. Menunjukkan hubungan pertemanan yang baik, tidak ada ancaman, rencana, maupun permusuhan. Kedua, dokumen riwayat kehidupan tergugat. Bahwa tergugat adalah mahasiswa aktif, tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki reputasi akademik yang buruk. Ketiga, bukti CCTV. CCTV menunjukkan korban dan tergugat memasuki kos dengan santai, tidak memperlihatkan adanya niat jahat atau terencana. Bukti saksi. 1. Saksi tetangga kos 1. Melihat hubungan korban dan tergugat baik, sering bersama setiap hari. 2. Saksi tetangga kos 2. Menguatkan keterangan bahwa tidak pernah melihat pertengkaran atau konflik. 3. Saksi beruang. Kekasih korban. Menunjukkan adanya kedekatan antara korban dan tergugat. Tidak ada rasa benci atau iri. Bukti ahli. Ahli psikologi forensik akan menerangkan bahwa tergugat mengalami tekanan psikis, stres akademik, keuangan, pertemanan.
Keadaan emosional dapat meledak secara spontan akibat provokasi verbal. Pembunuhan spontan memiliki ciri-ciri tidak sistematis. Ahli kriminologi akan menyampaikan perencanaan membutuhkan proses sistematik, persiapan, dan evaluasi. Tidak ada rangkaian perbuatan tergugat yang menunjukkan proses rencana. Bukti petunjuk. 1. Tidak ditemukan perencanaan melalui telepon, WA, atau pesan. 2. Pola tikaman tidak konsisten dan tidak teratur, ciri perkelahian spontan. 3. Tidak ada usaha tergugat melarikan diri keluar kota atau negara. Keempat, tidak ada upaya menjual barang-barang korban. Kesimpulan. Setelah melalui serangkaian persidangan, memeriksa alat bukti, mendengar saksi-saksi dan ahli, tergugat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Unsur perencanaan tidak terbukti. Tidak ada bukti bahwa tergugat memikirkan, merancang, dan menyiapkan pembunuhan. Tidak ada pesan, catatan, atau alat bukti digital yang menunjukkan adanya plan to kill. 2. Kejadian adalah perkelahian spontan. Terjadi perselisihan mendadak dan reaksi emosional akibat provokasi verbal dari korban. Hal ini lebih sesuai dengan pasal 338 KUHP atau bahkan pasal 351 ayat 3 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Ketiga, tergugat tidak punya motif kuat. Motif iri dan ekonomi hanya asumsi yang tidak masuk logika. Jika benar iri, seharusnya ada bukti komunikasi atau tindakan kebencian. 4. Tergugat tidak bertindak layaknya pembunuh berencana. Pelaku berencana biasanya menyembunyikan bukti secara sistematis, membersihkan TKP, melarikan diri jauh, menjual barang curian. Tidak satu pun dilakukan oleh tergugat. 5. Barang-barang yang diambil tidak menunjukkan niat mencuri. Tidak ada transaksi, tidak ada rencana penjualan, dan dilakukan dalam keadaan panik. Keenam, tergugat menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif. Setelah masuk ke proses hukum, tergugat bersikap kooperatif, tidak melawan, dan menyatakan penyesalan. Ketujuh, permohonan akhir. Dengan demikian, tergugat memohon 1. Agar dakwaan pembunuhan berencana dinyatakan tidak terbukti. Kedua, agar perbuatan dinilai sebagai pembunuhan spontan tanpa rencana. Ketiga, agar majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, psikologi, dan keadaan yang meringankan. Sekian penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.